Hai leaders. Melihat leaders yang humble itu akan lebih cair gitu di hati mereka sehingga mereka mau menjadi followers. Apa yang harus saya stop doing? Keep doing. Do less, do more. Kalau nggak bisa memimpin dirinya sendiri, nggak usah jadi leader deh. Kalau begitu sebenarnya role model yang efektif itu seperti apa sih? Selamat datang di acara Leadership Talk dan telah hadir bersama kita berdua, saya Wing dan Saya Pambudi. Episode kali ini kita akan membahas leader as a role model, ya Wing ya? betul. Dan di tengah kita sudah hadir Sagita. Nah, ini silakan Mbak Sagita. Ya. Pasti banyak yang penasaran, ingin kenal siapa sih Mbak Sagita. Betul. Tamu kita hari ini adalah Sagita. Kita persilahkan Gita untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo leaders, saya Sagita, Head of Business Transformation dari Danone. Saya ibu dari 2 anak dan hobi saya traveling dan family time. Kayaknya ada yang kurang deh. Ada yang menarik lagi dari Gita. Kayaknya apa yang kurang? Beberapa tahun yang lalu, Gita pernah memenangkan sebuah kompetisi tingkat nasional. Ini yang unik. Kompetisi apa itu, Gita? Dulu saya beberapa tahun lalu pernah menjadi runner up Putri Indonesia. Putri Indonesia. Keren Tahun nggak usah disebut banget. ya. Saya nggak bilang tahun 60-an, tapi kayaknya juga bukan tahun 2020. Oke, tamu yang luar biasa dan topiknya sekali lagi kita akan bicara mengenai leadership, khususnya role modeling. Keren. Kita bisa mulai, Pam? Siap. Oke, saya sebenarnya ada pertanyaan nih Iya. ke Mas Wing sama Pak Pam. Sebenarnya kenapa sih seorang leaders itu harus menjadi role model? Very good question. Jadi seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa 3 angle of leadership itu adalah lead yourself, lead your team, and lead your business. Jadi role modeling itu adalah the first angle of leadership. Itu foundation yang paling kokoh. Jadi dari paling bawah, lead yourself. Kalau nggak bisa memimpin dirinya sendiri, nggak usah jadi leader deh. Kira-kira begitu. So, role modeling itu adalah bagian yang paling penting dari lead yourself. Kalau bisa lead yourself, baru bisa lead your team, dan baru bisa lead your business. Makanya the first angle of leadership itu menjadi role model yang bagus. Begitu kira-kira ya Wing ya? Betul, dan kayaknya nggak gampang. Dan saya mau ganti nanya nih, karena Mbak Gita ini kan juga leader nih di tempat yang sekarang. Menurut Mbak Gita, seberapa penting sih role modeling di tempat kerja sekarang? Sangat penting ya, terutama dalam konteks transformasi ya. Role model itu akan, kalau dia kuat role modelnya, dia akan automatically menjadi change agents juga. Jadi di konteks transformasi sebagai role model itu akan membantu pergerakan yang cepat untuk suatu transformasi bisnis. Sebaliknya, kalau dia lemah dalam sisi role modeling, maka proses transformasi juga akan memperlambat proses. Oke, kita udah dapat 2 clue nih. Jadi kalau kita nggak bisa role modeling, kita nggak bisa lead team ataupun lead bisnis. Ya. So role modeling itu start dari kita sendiri. Betul. Nah, kita perlu kupas nih, Pak. Ya. Supaya kita bisa menjadi role model yang baik, apa sih yang perlu kita siapkan? Betul, kira-kira begitu. Ingat baik-baik, ini there is nothing new about this. Kita harus ingat local wisdom dari zaman dulu. Ada ya? Iya dong. Local wisdom itu kearifan lokal ya? Iya, Ki Hajar Dewantoro pun dari zaman dulu udah menyampaikan bahwa kalau mau jadi pemimpin yang baik, pertama kali adalah ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh bahwa seorang leader hanya menjadi pemimpin yang baik kalau dia bisa memimpin. The first question people ask smart. You are only a good leader if you have follower. Banyak yang merasa jadi leader but nobody follow them. Dan people hanya akan follow. Sekarang ini anak-anak muda pintar-pintar. Kadang mereka ijazahnya lebih banyak dari kita. Dengan teknologi digital mereka belajarnya lebih banyak dari kita. The question adalah, anak muda,
Kenapa gue mesti follow lo? Apa yang Anda punya yang membuat saya harus mengikuti Anda? Why should anyone follow you? Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab kalau Anda mampu memimpin diri Anda sendiri. Kalau Anda menjadi orang yang bagus, menjadi role model, dan menjadi contoh dan suri teladan yang baik. That's why. Makanya pertanyaannya, statementnya kita sangat tepat. Kita mau change, kita mau melakukan transformasi. Kita kan jadi head of transformasi ya. Kita baru bisa melakukan transformasi kalau dia sendiri mengubah dirinya sendiri dulu. Ubah diri sendiri, baru ubah orang lain, baru ubah bisnisnya. Begitu ya gitu. Betul. Nah, saya tertarik nih dengan konteks ini ya. Apakah kan di organisasi kita masing-masing tentunya banyak leaders ya Pak ya. Tapi banyak juga leaders yang ternyata tidak punya followers gitu. Betul. Dia secara hierarki dia ada di posisi leaders. Betul. Tapi dia tidak mempunyai followers itu. Gimana nih Mas? Secara struktur. Secara struktur dia leaders, tapi ketika misalnya dia mencanangkan perubahan, dia mengajak sesuatu visi gitu, nggak yang mengikut tuh nggak banyak gitu, atau berat sekali nggak ada yang mau gitu. Itu apa? Gimana tuh Pak kalau konteksnya begitu? Betul. Oke. Mungkin silakan. Saya pernah dengar leadership is not about positions, leadership is not about structures. Yes. Nanti kita lanjutin. Ingat tadi ada Ki Hajar Dewantoro, kita sempat bahas yang Ingat Susung Tolodo. Nah, balik kepada apakah dia harus di posisi struktural atau dia punya posisi? Ada yang bilang katanya nggak begitu. Bahkan kalau mau jadi leader, itu mesti belajar menjadi follower dulu. Betul. Jadi followership juga katanya sekarang lagi mulai tren. Yes. But let's focus on 3 things. Karena saya ingat ada 3 hal nih yang Ki Hajar Dewantara pernah sampaikan. Tadi Ingat Susung Tolodo. Saya lupa yang kedua dan ketiga. Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani, di belakang memotivasi orang lain. Kalau begitu berarti kalau leaders yang secara struktur nggak punya anak buah, bisa ambil model yang kedua ya? Betul. Gimana kita bisa pelajari itu? Ya, jadi gini, kalau Mahatma Gandhi bilang, be the change you want to be. Jadi sebagai leader, itu bisa menjadi influencer. Makanya Wing bener banget tuh. Before you become a great leader, you need to become a great follower. Nah masalahnya banyak yang belum apa-apa udah pengen jadi leader tanpa mampu menjadi good follower. Padahal harus balance. Masalahnya kata leadership begitu seksi. Anda pergi ke toko buku, ke Amazon, begitu banyak buku tentang leadership. Anda cari buku kata followership. Nggak ada bukunya, ada sih 2 atau 3, tapi nggak populer. Tapi siapa yang nyari followership? Karena semua pengen jadi leader. The key adalah sebelum jadi leader yang baik, Anda perlu jadi follower yang baik. Nah, perlu kombinasi di situ. Karena apa? Orang lupa semua leader juga harus jadi follower. Semua bos punya bos. Bahkan CEO punya bos. Komisaris, pemegang saham, presiden juga punya bos, mau MPR atau rakyatnya sendiri gitu kan. Nah, so the key of leadership is combining leadership, follower, and influencer. Ya kayak begitu. Nah yang ketiga tadi Ki Hajar Dewantara sempat bicara juga mengenai Ing Madyo Mangunkarso. Betul. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya itu di tengah membangun motivasi. Terus yang terakhir Tutwuri Handayani. Ini Betul. Kita ingat karena sejak zaman SD, saya nggak tahu angkatannya Bagita atau Papa masih sama nggak? Betul. Kita pakai topi Tutwuri Handayani. Betul. Tahun-tahun umurnya berarti. Sekarang udah nggak ada ya? Ya. Di depan menjadi pemimpin. Nah ternyata Indonesia sendiri punya konteks leadership yang dari dulu pun sudah ada ya. Betul. Local wisdom. Local wisdom. Dan saya lihat dari sejak zamannya Alexander the Great sampai sekarang konsep leadership itu nggak terlalu jauh berbeda. Bahkan juga Rousseau. Tapi kalau dari buku, saya sempat dengar ada yang bilang kurang lebih sudah hampir 400.000 judul buku bicara mengenai leadership. Dan semuanya sama, nggak jauh beda. Tapi kenapa selalu jadi isu ya? Belajar leadership itu harus selalu ada buku baru, ada pendekatan baru. Kenapa Pam? Apakah karena ini memang ada pergerakan, ada perbedaan, atau gimana? There are 2 words, content and context. Kontennya sama terus. Bagaimana menjadi leader, which is achieving the result, engaging your people. Ini konteksnya sama. Konten sama. Konteksnya yang berbeda.
Karena dulu deliver result, sekarang digital, disruption, innovation. Masalahnya kontennya itu dipelajarinya gampang. Pada saat under pressure, disruption, innovation, kadang-kadang konten tadi mudah dilupakan. Nah, disinilah pentingnya untuk mengingatkan lagi dan mengingatkan lagi. Anggap aja seorang ayah harus sayang-sayang kepada anaknya. Under pressure, kerjaan banyak tekanan, utangnya banyak, gajinya telat, pulang, anaknya rewel, ya mungkin marah-marah lagi. Kira begitu. Nah, itulah kenapa harus diingatkan. Sama persis. Seorang CEO tahu harus take care of the people, develop, engage. Kompetitor makin kenceng, business pressure turun, nah konteksnya berubah. Lupa bahwa harus take care and develop the people. Diingatkan lagi. Jadi remember, is the combination antara konten dan konteks tadi. Ya kira begitu. Kita tadi sempat bicara konten dan konteks. Sekarang kita coba kupas konteks. Konteks ini sangat relevan karena lagi pandemi. Sebelumnya kita sering dengar VUCA, volatile, uncertain, kemudian complexity, ambigu. Dunia cepat sekali berubah. Tiba-tiba ada COVID, kita nggak pernah prediksi. Semua perusahaan juga saat ini sedang menjalankan transformasi. Banyak beberapa yang bahkan kolaps, angka pengangguran bahkan hampir mencapai 4 juta di Indonesia sendiri. Nah, dengan kondisi seperti itu nih, kita balik ke konteks. Di tempatnya Gita nih, pengalaman kita, gimana sih role modeling itu bisa diterapkan dalam konteks perubahan yang ada di tempatnya Gita? Saya pernah mendengar di leaders session yang sebelumnya bahwa suatu perubahan di dalam perusahaan itu harus lebih cepat daripada perubahan yang terjadi di luar perusahaan. To stay kompetitif gitu ya, supaya tetap kompetitif. Nah, ini sangat benar gini, karena di pengalaman saya dulu sebelumnya pernah di perbankan gitu dan sekarang di FMCG, itu ada misalnya dengan suatu perubahan yang dicanangkan oleh perusahaan, di beberapa kepala cabang bank berjalan lebih cepat dibandingkan cabang yang lain. Begitupun misalnya pabrik gitu ya, beberapa pabrik itu transformasinya jauh lebih cepat, lebih rapi gitu dibandingkan beberapa lokasi yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa dari sisi role modeling, dari sisi mengengage timnya itu beberapa leaders lebih efektif dibandingkan leaders lain. Dan pasti tentunya konteksnya membantu bisnis akhirnya mencapai tujuan. Betul. Nah, kalau demikian dari pengalaman bahkan bisnisnya Pak Pam juga terdisrupsi. Disrupsi ya Pak? Oh iya, sangat. Iya. Nah, kalau kita bicara kualitas tadi Mbak Gita sempat bilang ternyata antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda karena leadernya dalam melakukan praktek leadership yaitu sebagai role model itu berbeda satu sama lain. Yes. Kalau begitu sebenarnya role model yang efektif itu seperti apa sih? Betul. Bisa. Yes. Jadi kita akan melihat sekarang karakter leader sebagai role model yang seperti apa gitu ya. Pertama kali yang jelas, in the end of the day jangan pikir bahwa ini soft skill, it's a hard skill. In the end of the day result matter. Oh, bukan soft skill ya? Bukan dong. It's a combination of a hard and soft. Jadi jangan hanya berpikir bahwa ini softnya saja gitu ya. Saya akan membahas hardnya, silahkan nanti ditambahkan softnya gitu ya. Jadi pertama kali adalah satu, leadership sebagai role model adalah satu, credibility dan track record, business performance. Seperti kita bilang tadi bahwa di tempat-tempat yang perubahannya lebih cepat, leadernya lebih efisien, bisnis resultnya akan lebih jelas, kelihatan lebih bagus. Iya. Secara KPI-nya, secara scorecard-nya, secara performance indicator akan lebih bagus. That's number one. Dua, capability dan competence baik leadernya maupun orang-orangnya lebih bagus. Jadi saya mengambil angle dari C and C dulu nih ya. Jadi pertama, leadernya akan mempunyai credibility yang lebih bagus karena performance-nya. Dan dua, capability yang lebih bagus karena memang dia lebih kompeten. Kira-kira begitu. Next. Kalau di tempatnya Mbak Gita nih, tadi kan kelihatan nih dari contohnya. Pak Pam bilang adalah credibility dan capability. Dari pengalaman dan observasinya Mbak Gita,
apa sih yang buat mereka efektif? Saya setuju banget sama yang tadi Pak Pam sebutkan gitu. Saya mungkin menambahkan konteks kita di budaya Indonesia ya. Jadi kalau di budaya Indonesia ada tambahan gitu, tidak hanya capable itu wajib gitu ya, credible itu berhubungan juga dengan integritas. Ada tambahan lagi humility atau humble. Itu some people mungkin credible dan smart gitu ya, tapi tidak punya humbleness. Betul. Ada yang bilang mungkin leadersnya sombong. Nah ini tuh membawa terutama dengan banyaknya generasi millennials melihat leaders yang humble itu akan lebih cair gitu di hati mereka sehingga mereka mau menjadi followers. Lebih mudah diterima dan lebih open mind menerima usul dari anak buahnya. Setuju banget itu. Setuju banget. Tapi Wing mungkin ada yang mau ditambahkan juga. Ini saya jadi inget, saya memang belum kupas tuntas bukunya. Cuma Jim Collins juga pernah bilang bahwa kualitas leadership yang saat ini dibutuhkan adalah humility. Ini kayaknya agak deket nih sama yang dibilang oleh Mbak Gita. Karena di dalamnya ada komponen authenticity. Betul. Being authentic. Betul. Gampangnya. Being authentic itu kalau bahasa Indonesianya saya coba terjemahin nggak jaim. Iya. Apa adanya. Jadi dia apa adanya, nggak sombong, approachable, dan yang paling penting adalah caring. Saya suka dengan istilah ini karena seorang leaders yang care terhadap anak buahnya itu akan di-follow dan selalu diingat. Betul. Kalau saya boleh share pengalaman, saya pernah kerja baru 3 bulan, tiba-tiba harus masuk rumah sakit karena satu dan lain hal, dapat kiriman bunga dan ditengok oleh atasan, itu sesuatu banget. Padahal belum lulus probation. Dan itu kayaknya teringat terus sampai sekarang. Jadi kayaknya caring, kalau dalam konteks tadi kita bilang bahasa Indonesia, di konteks Indonesia, ini kayaknya lebih universal juga sih kalau caring ya. Kadang-kadang kita juga melihat misalnya leader pindah dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya yang diingat apa? Apakah bisnis performance-nya? Enggak. Yang diingat tadi caring-nya. Hal-hal yang lebih personalized terhadap si followers-nya. Kurang lebih sih itu. Memang seperti itu ya, Pam? Saya setuju banget dengan itu. Apalagi zaman pandemi ini, Wing. Kita pandemi ini hubungan kemanusiaan, humanity jadi seringkali hilang. Let's put it this way, relationship itu apa sih? Saya meringkas relationship itu menjadi 3P. Perhatian, pekerjaan, pengembangan karir. Let's put it this way. Kalau kita lagi nggak pandemi, waktu Wing masuk kantor Senin pagi, masa sih ada leader yang ketemu Wing masuk pagi langsung bilang, ini kerjanya udah selesai belum? Kan nggak juga. Kalau Wing masuk kantor hari Senin pagi, leadernya nanyanya apa? Gimana weekendnya Pak Wing? Minggu, Sabtu Minggu kemana aja? Kan begitu kan? Perhatian. Setelah itu pekerjaan kan? Setelah itu dia nanya, by the way, project yang ini udah sampai di mana? Apa yang bisa saya bantu? Setelah itu pengembangan. What does it mean? Karir Pak Wing untuk dikembangkan, apa yang saya bisa bantu? So remember, hak setiap karyawan in the context of caring itu 3P. Perhatian, pekerjaan, pengembangan. Problemnya karena masa pandemi, again another P ya. Pandemi kita menzolimi karyawan. Perhatian kita hilangkan, pengembangan kita hilangkan. Jadi tiap kali kita cuma nelpon atau WA ke karyawan, pekerjaan. Tiap kali cuma nanya aja, ini sudah sampai di mana? Tolong kerjain ini, tolong kerjain ini. Akibatnya anak buah kita kalau lo udah dapat WA atau ditelepon sama kita udah alergi duluan gitu loh. So remember, saya sangat setuju dengan humility, humbleness dan caring. Tapi perhatikan hak karyawan. Mereka berhak mendapatkan perhatian, pekerjaan dan pengembangan karir mereka. Nah, kita bertiga ini kan leader. Siap. Tapi kita kan belum berhenti belajar juga menjadi leader. Tentu saja. Dan tentunya kita punya pengalaman belajar dari pengalaman baik yang patut dicontoh maupun yang kita nggak mau tiru. Of course. Kita pasti punya pengalaman berhadapan dengan leader atau atasan yang mungkin memberikan pengalaman yang kurang mengesankan, ada pengalaman yang sangat mengesankan. Betul. Nah, sekarang caranya gimana nih supaya kita bisa lebih efektif lagi? Bukan cuma kita bertiga, tapi buat teman-teman yang juga nonton, apa sih yang perlu kita persiapkan agar kita menjadi role model yang efektif? Kalau saya sih sederhana aja, Wing. Karena banyak kita yang suka ngomongin bos kita. Setiap kali saya itu sharing session atau apa, itu tiba-tiba jadi curhat session. Dan mereka pada bilang, bos saya itu gini gitu ya.
Don't worry, people will never be perfect. Bos kan juga manusia. So bagi saya sederhana, ambil 2 kertas. Good boss, bad boss. Oke. Yang good boss lakukan apa? Tulis. Selalu perhatian atau apa. Yang bad boss lakukan apa? Tulis. Terus apa? Jangan ngomongin yang good boss. Tapi kalau bad boss itu lakukan apa? Nggak pernah perhatian, nggak sopan, tidak mengembangkan anak buah, nggak apa-apa. Tulis, jangan lakukan. Karena jangan-jangan kita hanya bisa mencela dan mengkritik, tapi secara tidak langsung kita niru dia. Jangan-jangan monkey see, monkey do. Monyet niru, monyet ngelakuin gitu ya. Nah sebaliknya, kan juga ada bos yang lakukan dengan baik. Tulis, ternyata dia fair. Ternyata jahat-jahat gitu dia naikin gaji kita, ngasih bonus. Ya buktinya kita betah juga. Kadang-kadang kita bilang, itu bos menzolimi saya, tapi kita betah juga. Mungkin ternyata bonusnya bagus atau apa. Tulis. Ternyata ngirim training. Lah yang dilakukan bos dengan baik kita tiru. So the most important adalah the learning point. Bukan hanya ngeritik, tapi learning both from good boss and bad boss. Saya punya tambahan, Silakan. punya tambahan pengalaman. Silakan, waktu gimana, saya Mbak? dulu di perusahaan fintech ya, di mana populasinya banyak millennials. Itu ada feedback session yang very simple gitu ya. Pertanyaannya cuma 2. What should I keep doing and what should I stop doing? Jadi feedback session ini sebagai leaders dia bertanya kepada timnya, diisi di kertas, keren tapi banget. anonymous. Ya. Jadi timnya ketahuan siapa nggak yang- ketahuan. Nah ini mekanisme yang menurut saya sangat menarik karena kadang-kadang kita doing lot of things to our team tuh, tapi kita nggak tahu yang sebenarnya tim suka tuh yang mana. So this kind of mechanism bisa membantu kita juga waktu mendevelop tadi role modeling, credibility gitu. Kita bisa tahu apa yang harus kita stop lakukan, apa yang harus kita keep doing. Iya. Jadi ini bagian dari self evaluation-nya kita Betul. sebagai leader untuk bisa lebih baik lagi menjadi role model. Ya, memang kita harus open mind Mas Wing, karena feedback itu kadang-kadang menyakiti di saat kita nerima kan. Bikin baper gitu ya. Jadi tipsnya adalah biasanya jangan dibaca hari itu kalau memang kita masih baper, baca 2 hari lagi ketika moodnya udah swing, udah oke. Ini bagus nih tips ini. Dan it's very kita lebih open minded untuk nerima feedback itu. Gitu. Saya setuju, tapi intinya gini, leader nggak boleh baper, itu satu. Tapi lebih bagus nerima feedback kan, gitu ya. Maaf, Pak Abi sama saya juga kadang-kadang harus medical check up. Saya yakin yang muda kayak kita nggak usah lah ya. Nanti aja. Tapi kan kita harus menerima medical check up. Pada saat medical check up kan kita juga deg-degan, kolesterol tinggi atau enggak, tekanan darah. Kita juga, waduh jangan-jangan ada penyakit jantung. Tapi kan lebih bagus mengetahui daripada tidak. Betul. Dan we know what to do. Nah itu medical kan bagus, penting buat kita supaya kita tahu harus olahraga lebih banyak, mengganti pola makan. Nah, leadership kan juga gitu. Iya. Jadi lebih bagus kita mengetahui apa yang harus kita perbaiki daripada tidak. Leadership gak boleh baper dan self awareness lebih bagus. Saya cuma mau nambahin buat kita. That's good. Keep doing and stop. Kadang-kadang hidup ini tidak boolean. Kebetulan saya juga sarjana komputer, which is true and false. Kadang-kadang tidak hanya keep doing and stop. Kadang-kadang ada less and more. Jadi kuadrannya dibikin 4. Ya. Apa yang harus saya stop doing? Apa yang harus saya keep doing? Good. Tapi kadang-kadang ada yang harus saya do less. Dan kadang-kadang ada yang do more. Apa itu misalnya? Reporting. Ya, reporting kan nggak bisa sesederhana harus stop atau continue. Continue, betul. Tapi mungkin less lah gitu Setuju. mungkin. Jadi kuadrannya 4. Nah minta feedback itu bikin kuadran 4. Keep doing, stop doing, less and more. Minta feedback dari anak buah. Role modeling ini sepertinya susah. Cuma ternyata kalau kita tahu how to-nya mudah ya. Yes. Jadi kita coba sama-sama kasih tips yang praktikal buat teman-teman yang dengerin. Betul. Kalau dari Pak Pam, apa sih yang praktis kita bisa pelajarin untuk menjadi role model? Betul. Kata role modeling seolah-olah diawang-awang. Seolah-olah suri toladan. Padahal we are all human. Don't worry. Bahwa yang namanya role modeling itu tetap being human. Yang namanya human nggak ada yang perfect.
So let's accept our imperfectness. Nggak ada yang sempurna. So the key is we do every day to improve ourselves. Don't worry. Orang juga nggak mengharapkan kita perfect kok. Karena kita human. Jadi nggak usah terbebani. Nggak usah jaim. Nggak usah try to be perfect. As long as we accept our imperfectness and we try to improve every day. Yang penting genuine interest bahwa our intention are good and positive dan kita berusaha memperbaiki setiap hari. Dan genuine itu juga berarti kita otentik, menjadi diri sendiri, humble dan open mind dengan adanya keep learning sebagai role model tadi. Wow, imperfect, authentic. Kalau gitu saya jadi reflection nih. Jadi menurut saya jadinya kita perlu self awareness ya. Apakah setiap hari ini kita sama-sama ngaca, apakah kita sudah menjadi leader yang baik? Karena saya pernah dengar juga ungkapan gini, kalau sampai anak buah kita berbahagia atas ketidakhadiran kita, something is wrong. Yes. Tapi kalau anak buah kita atau tim kita itu mendambakan kehadiran kita dan kehadiran kita membawa manfaat, then we are there. Kita udah jadi role model. Betul. Kayaknya 3 hal ini cukup untuk menjadi hal-hal yang praktis yang bisa kita mulai terapkan. Bisa kita lakukan dan ya. juga buat teman-teman semua. Oke, rasanya sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama, Gita Mas atas Lee. kehadirannya. Terima kasih. Kita Dan terima kasih pada para viewer yang sudah melihat sampai episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu berikutnya. Begitu ya, Wing ya? Yes. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. lagi.